Halo, jumpa lagi dengan saya Kasrun Channel. Hari ini kita akan membahas tentang dua hal yang sangat penting. Pertama adalah kuliah, yang kedua organisasi. Hari ini materi atau judul yang akan saya cerita dengan teman-teman, siapapun yang nonton video ini, channel saya. Pertama mengenai kuliah, perkuliahan. Kuliah dalam satu minggu biasanya jadwalnya paling besar adalah atau sering setiap harinya hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, di sela-sela waktu itu kita melakukan perkuliahan, ada jadwal-jadwal khusus yang sudah ditentukan oleh dosen ya kampus. Nah, di hari itu kita akan mengikuti mata kuliah atau kalau di SMA biasanya mata pelajaran. Nah, hari Senin sampai hari Sabtu itu tidak full waktunya. Biasanya dari jam 7 sampai ini jeda-jeda tergantung mata kuliah. Hari Senin biasanya mata kuliahnya itu banyak. Biasanya 1, 2, sampai 4 mata kuliah sore. Ini untuk semester pertama. Nah, di hari Senin dan sampai hari Sabtu ini kita akan mengikuti mata kuliah. Dan di sini biasanya untuk semester pertama itu sangat padat ya. Biasanya full sekali. Tapi kita harus pintar-pintar membagi waktu kita, manajemen waktu kita sehingga antar pekerjaan dan kuliah sambil organisasi juga bisa. Tapi untuk materi hari ini yang mungkin sedikit saya bercerita dengan teman-teman adalah mengenai kuliah dan organisasi. Nah, kuliah sambil berorganisasi itu sangat penting sekali. Itu adalah hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena kita bisa membagi waktu kita, menurut saya manajemen waktu kita itu. Nah, sehingga ketika nantinya kita keluar di kampus sudah menjadi seorang sarjana, ini akan menjadi manfaat besar untuk kita. Oleh sebab itu, mengenai kampus, mungkin adik-adik yang sudah masuk kuliah semester pertama ini akan mengalami namanya fase-fase yang sangat sulit. Oleh sebab itu, saya sedikit bercerita nanti mengenai pengalaman saya setelah saya selesai melaksanakan studi S1 terkait tentang mata kuliah. Jadi sambil kuliah kita berorganisasi itu sangat luar biasa. Nah, di dalam kampus banyak sekali organisasi-organisasi yang bisa kita ikuti. Organisasi internal kampus maupun eksternal kampus itu bisa menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang luar biasa. Yang nantinya ketika kita keluar dari kampus menjadi seorang sarjana, kita akan menghadapi masyarakat, menghadapi beberapa pekerjaan-pekerjaan, bisa dari perkantoran maupun di perusahaan. Nah, hari ini saya hanya menggambarkan mengenai dua item ini. Itu adalah pertama mengenai kuliah, kedua organisasi. Jadi jangan sampai kita terlena dengan keadaan-keadaan tertentu sehingga kita prioritaskan kuliah dan organisasi pun juga kita tidak ikuti. Atau sebaliknya, kita malah tidak ikut, malah kuliahnya kita terhambat, tapi organisasi kita juga. Nah, yang tidak bagusnya adalah dua-duanya. Organisasi tidak jalan, kampus juga lebih-lebih. Oke, setelah itu kita lanjut mengenai organisasi. Saya dari SMP sudah pernah mengikuti organisasi sebagai ketua OSIS. Nah, di SMP saya sebagai wakil ketua OSIS ya. Di SMA alhamdulillah saya juga sebagai ketua OSIS. Setelah lanjut perguruan tinggi, alhamdulillah di dalam kelas saya sebagai ketua tingkat. Setelah itu di tahun selanjutnya saya ikut kuliah juga. Alhamdulillah dipilih sebagai ketua organisasi di fakultas.
Di tahun berjalan juga sebelum melaksanakan studi juga saya juga ikut sebagai pengurus organisasi universitas, yaitu pengurus juga sebagai organisasi internal kampus. Organisasi di luar pun juga saya alhamdulillah ikut juga, kalaupun mungkin tidak perlu saya sebut-sebut. Organisasi-organisasi yang memang alhamdulillah tidak bertabrakan dengan citra ataupun bertentangan dengan undang-undang dan Pancasila. Untuk persoalan organisasi, saya sarankan ikut organisasi yang memang betul-betul bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan bertabrakan dengan mata kuliah Anda, dengan aktivitas Anda di perkuliahan. Intinya manajemen waktu dua-duanya jangan berantakan. Jangan sampai Anda tidak manajemen waktunya sehingga kuliah dan organisasi pun dua-duanya tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, manfaat menurut saya untuk kita ikut organisasi itu sangat besar sekali. Menurut saya alhamdulillah setelah keluar dari kampus, hari ini saya juga bekerja di instansi pemerintah, dan sering pun juga ikut sebagai tenaga-tenaga kontrak yang dipercaya, dan kita akan berhadapan ke masyarakat. Saya menurut sangat-sangat luar biasa. Saya temukan manfaatnya di sana karena kita akan berhadapan dengan masyarakat. Kita tampil di depan mereka, menyampaikan apa yang menjadi program kita sebagai anak muda di sana nantinya, sehingga dengan organisasi menjadikan pengalaman besar untuk kita berada di dalam lingkup sebuah hitungan, menurut saya di desa hitungan kecamatan dan lingkup kabupaten, dan lebih besar lagi. Ini kita dipacu dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan perkembangan negara, perkembangan daerah, khususnya di daerah kita masing-masing. Ini sangat-sangat luar biasa menurut saya. Kalaupun menurut perbandingan antara ikut dan tidak, ini saya tidak menyarankan bagaimana. Apakah mau Anda ikut organisasi atau tidak, itu tergantung Anda, tergantung pilihan Anda. Menurut saya ketika kita berada di sebuah lingkup masyarakat, itu selalu kita diperhadapkan dengan sebuah struktur organisasi menurut saya. Walaupun tidak tergambarkan secara struktur, tapi dia memang berada dalam satu struktur. Kalaupun mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat, memang ini sangat nampak sekali. Biasanya mungkin di desa kita selalu ada penyusunan anggaran. Nah, itu sangat melibatkan masyarakat. Baik khususnya juga kita berada di daerah, penyusunan anggaran daerah itu harus membutuhkan orang-orang yang memang sering-sering aktif di sebuah organisasi. Kita akan menyampaikan program, kita akan menyampaikan sebuah unek-unek dan sebuah pandangan-pandangan yang nantinya akan membangun sebuah daerah. Jadi dengan kita ikut sebuah organisasi, di situ kita sudah diajarkan bahwa tahapan-tahapannya seperti itu. Tapi memang dia masih dalam lingkup sebuah organisasi yang berada dalam satu kepengurusan. Contohnya ya dari ketua organisasi, naik terus sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Mungkin ada bidang-bidang yang membidangi sebuah organisasi itu. Tapi di dalam, kalau kita bandingkan seperti struktur di desa, ini hampir sama, tapi memang namanya yang berbeda. Tapi tujuan dan fungsi-fungsinya itu ketika kita berada dalam lingkup masyarakat, ini sangat mirip sekali. Hanya tinggal lingkungan dan konsep-konsep yang memang sedikit berbeda dengan yang ada di kampus. Kita berhadapan sama-sama teman, sama-sama pengurus organisasi, tapi kalau kita berada dalam satu lingkungan masyarakat, kita betul-betul berhadapan dengan mereka dengan beberapa
pandangan yang berbeda, dengan beberapa perilaku, pola pikir yang berbeda, ini akan membawa kita berbagai macam konsekuensi, dan nantinya kita akan berhadapan dengan, bahkan kita akan beradu fisik kalau seandainya itu sedikit terjadi ada konsekuensi atau perbedaan pendapat. Ini memang agak urgent. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel saya ini untuk part 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.